Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yulia Maharani dengan NIM 81114211119. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Amerika Serikat atau disebut dengan USA. Penetapan pertama wilayah kini menjadi Amerika Serikat berasal dari Asia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Mereka menyeberangi jembatan Barat Bering ke Alaska. Selanjutnya, penduduk asli Amerika bermukim di wilayah tersebut selama ribuan tahun sebelum kedatangan para kolonis Eropa pada tahun 1492. Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika. Orang-orang Inggris lalu bermukim di Jamestown, Virginia pada tahun 1607. Permukiman ini dianggap sebagai permukiman pertama di Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat terus didatangi oleh orang-orang Inggris, orang Perancis, Spanyol, dan Belanda. Juga bermukim di sebagian Amerika Serikat. Pada tahun 1770-an, 13 koloni Inggris meliputi 2,5 juta penduduk. Koloni-koloni ini tumbuh dan berkembang dengan pesat, serta mengembangkan sistem politik dan hukum sendiri. Meskipun demikian, perkembangan koloni-koloni Inggris berakhir tidak baik bagi penduduk asli Amerika, karena banyak dari mereka yang tewas akibat penyakit dan mereka kehilangan negeri mereka. Di bawah dukungan demokrasi Jefferson dan demokrasi Jackson, Amerika Serikat meluas melalui pembelian Louisiana hingga sejauh California dan Oregon, serta pencairan lahan murah untuk para petani dan pemilik budak Yeoman yang mempromosikan demokrasi dan peluasan yang harus dibayar dengan kekerasan dan kebencian terhadap budaya Eropa. Setelah tahun 1820, serangkaian kompromi menunda pertikaian mengenai masalah perbudakan. Pada pertengahan tahun 1850-an, kekuatan Republik merebut kendali politik atas utara dan berjanji untuk menghentikan perluasan perbudakan yang menindasikan penghapusan perbudakan. Pada pemilihan presiden pada tahun 1860 dimenangkan oleh Abraham Lincoln dari Partai Republik, membuat 11 negara melepas diri untuk mendirikan konfederasi pada tahun 1861. Setelah 4 tahun pertumpahan darah, Uni di bawah Presiden Lincoln dan Ulysses sebagai jenderal panglima mengalahkan Selatan dan Robert sebagai jenderalnya yang paling terkenal. Akhirnya perbudakan dihapuskan dan Selatan menjadi miskin. Pada era rekonstruksi pada tahun 1863 sampai 1877, Amerika Serikat mengakhiri perbudakan dan memperluas hak hukum dan hak suara untuk mantan budak orang Afrika Amerika yang pernah menjadi budak. Meskipun pada awalnya netral dalam Perang Dunia I, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman pada tahun 1917 dan menandai sekutu hingga meraih kemenangan setahun kemudian. Setelah dekade kemakmuran pada tahun 1920-an, runtuhnya Wall Street 1929 menandai dimulainya depresi besar yang mendunia selama sadawarsa Franklin D. Roosevelt yang Demokrat menjadi presiden dan menerapkan program barunya New Deal untuk bantuan, pemulihan, dan reformasi yang mendefinisikan liberalisme Amerika modern. Setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Kedua bersama sekutu dan membantu mengalahkan Jerman Nazi di Eropa dan mengalahkan Jepang di Timur Jauh. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai negara adidaya yang saling bersaingan dan memulai Perang Dingin Kedua. Negara ini saling bertikai secara tak langsung dalam persaingan senjata dan perlombaan angkasa. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama Perang Dingin dipusatkan pada pembendungan komunisme dan negara ini ikut serta dalam Perang Korea dan Vietnam. Untuk mencapai tujuan ini, liberalisme memperoleh banyak kemenangan pada masa New Deal dan juga pada pertengahan 1960-an, khususnya dalam kesuksesan gerakan hak sipil. Namun konservatisme kembali berkembang pada tahun 1980-an. Di bawah Ronald Reagan, Perang Dingin berakhirnya setelah bubar Uni Soviet pada tahun 1991, menjadikannya Amerika Serikat menjadi salah satu negara adikuasa. Memasuki abad ke-21, konflik internasional berpusat di sekitar Timur Tengah dan meningkatkan tajam untuk menyusul serangan 11 September serta perang melawan terorisme yang dideklarasikan setelahnya.
Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi terburuk sejak Perang Dunia II pada akhir tahun 2000-an yang disusul oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010. Amerika Serikat adalah negara terbesar ketiga di dunia secara geografis dengan luas 9.826.630 meter persegi dan menjadi negara dengan populasi terbesar ketiga di dunia dengan total penduduk 329.256.465 jiwa. Terletak di Amerika Utara, mana saja batas-batas wilayah negara Amerika Serikat, sebelah utara, timur, maupun barat. Secara geografis, Amerika Serikat di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sepanjang utara, Amerika Serikat berbatasan dengan Kanada dan di selatan berbatasan dengan Meksiko. Seperti yang dikutip di National Geographic Channel. Amerika Serikat memiliki 50 negara bagian dan District of Columbia dengan pemandangan pegunungan tinggi di barat dan daerah tengah yang luas. Secara geografis, titik terendah di negara ini adalah Death Valley yang berada di 86 meter di bawah permukaan air laut dan puncak tertinggi adalah Denali atau Gunung McKinley di 6.198 meter di atas permukaan laut. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, pada tanggal 1 April 2020, Amerika Serikat memiliki populasi resmi sebanyak 331.449.281 jiwa. Amerika Serikat memiliki kepadatan penduduk tertinggi nomor 3 di dunia. Pada tanggal 10 Juli 2021, total populasi Amerika Serikat secara resmi adalah 332.981.983 jiwa. Meskipun demikian, perkembangan populasi di Amerika Serikat meningkat secara positif sehingga angka kelahiran di Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan negara maju lainnya. Kelompok ras di Amerika Serikat didominasi oleh ras kulit putih dan kelompok ras minoritas di Amerika Serikat didominasi oleh kulit hitam dan selanjutnya adalah Asia Amerika. Penduduk Amerika Serikat diperkirakan sebagai Indian Amerika atau penduduk asli Alaska. Wilayah metropolitan di Amerika Serikat yang menjadi pusat populasi adalah New York, Los Angeles, dan Chicago. Bahasa nasional yang digunakan Amerika Serikat adalah bahasa Inggris. Survei mengatakan bahwa sebagian besar orang dewasa di Amerika Serikat menganut Protestan sebanyak 51,3% dan selanjutnya disusul oleh Katolik Roma sebanyak 23,9% dan ateis sebanyak 16,1%. Penganut agama Islam di Amerika Serikat tergolong sangat rendah, yaitu sebanyak 0,6%. Amerika Serikat adalah negara yang memiliki angka harapan hidup sebanyak 78,4%. Amerika Serikat juga salah satu negara dengan inovasi kedokteran yang tergolong maju. Investasi perusahaan di bidang bioteknologi milik Amerika Serikat lebih banyak 4 kali lipat dibanding milik Eropa. Perkenalkan, nama saya Ardina Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan sistem pemerintahan dan bentuk negara Amerika Serikat. Bentuk negara Amerika Serikat adalah Republik Federal. Republik Federal didirikan pada tahun 1970 dan dianggap sebagai federasi nasional modern pertama di dunia. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Presiden Amerika adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem yang menekankan check and balance 3 kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, sedangkan kabinet dipilih oleh presiden dan persetujuan senat.